Halo guys, kembali lagi di Ini Adalah Konspirasi. Kali ini kita akan membahas 4 kasus eksorsisme yang tidak hanya tragis, tetapi juga menunjukkan beberapa ritual pengusiran setan bisa berubah menjadi mimpi buruk. Siapkan diri kalian karena cerita-cerita ini bisa membuat bulu kuduk merinding. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Terence Cottrell Jr., eksorsisme yang berujung tragedi. Kisah pertama datang dari Milwaukee, Amerika Serikat. Terence Cottrell Jr. adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang didiagnosis autisme sejak usia 2 tahun. Kondisinya sering menyebabkan tantrum, sesuatu yang wajar bagi anak dengan spektrum autisme. Namun sayangnya beberapa orang di gerejanya salah mengartikan perilaku Terence. Mereka yakin bahwa dia sedang dirasuki roh jahat. Ibu Terence yang percaya pada gereja tersebut membawa putranya ke Faith Temple Church of the Apostolic Faith. Di sana, Pastor Ray Anthony Hemphill memimpin serangkaian doa dan ritual eksorsisme. Selama 9 sesi, mereka berharap mengusir roh jahat dari tubuh Terence. Namun, pada sesi terakhir, mereka melakukan ritual yang lebih ekstrim. Terence dipaksa berbaring sambil tubuhnya ditahan oleh Hemphill dan 2 anggota jemaat lainnya, termasuk ibunya. Ia menjerit dan berontak, tetapi mereka terus melanjutkan ritual hingga akhirnya bocah itu berhenti bernapas. Tragisnya, dokter menyatakan bahwa Terence meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen. Yang lebih mengecewakan, Pastor Hemphill hanya menerima hukuman 30 bulan penjara. Banyak yang mempertanyakan keadilan dalam kasus ini, mengingat nyawa seorang anak hilang karena praktik keagamaan yang salah arah. Yang kedua, ada Annelies Michel. Eksorsisme berujung kematian di Jerman. Berpindah ke Jerman, kita menemui salah satu kasus eksorsisme paling terkenal sepanjang masa, yakni Anneliese Michel. Anneliese adalah seorang gadis muda yang awalnya didiagnosis mengalami epilepsi dan gangguan kejiwaan. Namun keluarganya percaya bahwa penyakit ini adalah tanda kerasukan. 2 pastor Katolik, Arnold Renz dan Ernst Alt, memimpin serangkaian ritual eksorsisme yang berlangsung hampir setahun, tepatnya selama 10 bulan dengan 67 sesi eksorsisme. Anneliese sering berteriak, menolak makan, dan mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh beberapa roh jahat, termasuk Lucifer dan Judas Iskariot. Sayangnya, ritual-ritual ini bukannya menyembuhkannya, malah memperburuk kondisi Anneliese. Tubuhnya yang lemah karena kurang gizi akhirnya menyerah pada bulan Juli 1976. Ia meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan akibat malnutrisi dan dehidrasi. Kasus ini menjadi perhatian dunia dan membawa kedua pastor serta orang tua Anneliese ke pengadilan. Mereka dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena kelalaian, meskipun banyak yang percaya bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan Anneliese. Yang ketiga, ada Michelle Taylor, eksorsisme yang berujung pada tindakan brutal. Kasus selanjutnya datang dari Inggris, tepatnya di kota kecil Ossex di West Yorkshire. Michelle Taylor, seorang pria yang sebelumnya dikenal sebagai sosok tenang, mulai menunjukkan perilaku aneh setelah terlibat dalam kelompok doa lokal. Ia mengklaim bahwa dirinya dirasuki oleh roh jahat yang membuatnya berperilaku agresif. Pada tahun 1974, eksorsisme dilakukan sepanjang malam oleh pastor lokal. Ritual ini berlangsung intens dan mereka mengklaim bahwa mengusir 40 roh jahat di tubuh Michelle. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa ada roh terakhir yang tidak bisa diusir sepenuhnya. Beberapa jam setelah ritual selesai, Michelle pulang ke rumah dan melakukan tindakan yang mengerikan. Ia menyerang istrinya hingga tewas dalam kondisi mengenaskan. Bahkan anjing peliharaannya juga tidak luput dari amukan brutalnya. Michelle ditemukan telanjang dan berlumuran darah, mengaku tidak mengingat apapun yang terjadi. Kasus ini memicu perdebatan besar tentang bahaya eksorsisme dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Dan yang terakhir ada Amora Ben Carson, eksorsisme palsu yang berujung maut. Terakhir kita menuju ke Texas, Amerika Serikat untuk membahas kisah tragis Amora Ben Carson, bayi perempuan yang menjadi korban ritual eksorsisme oleh ibu kandungnya, Jessica Carson, dan pacarnya Blaine Milam. Mereka percaya bahwa bayi baru berusia 13 bulan ini dirasuki iblis.
Namun, mereka tidak membawa Amora ke pendeta atau orang yang berpengalaman. Sebaliknya, mereka mencoba mengusir roh jahat sendiri dengan metode yang sangat brutal. Amora dianiaya menderita 24 luka gigitan, patah tulang, dan luka dalam yang sangat parah. Kepalanya dipukul dengan benda tumpul dan ia akhirnya meninggal dunia. Mila mengaku bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Amora, namun bukti menunjukkan kekerasan yang sangat mengerikan. Milam dijatuhi hukuman mati, sementara Jessica Carson menerima hukuman penjara seumur hidup. Nah teman-teman, itu dia 4 kasus eksorsisme paling mengerikan yang pernah tercatat. Dari ritual yang melibatkan keyakinan mendalam hingga tragedi yang merenggut nyawa. Semua ini menjadi pengingat betapa pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kalau kalian punya cerita serupa atau pernah mendengar kisah eksorsisme lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu hati-hati di luar sana. Thank you guys.